Shalom sahabat WB, podcast kali ini berjudul Wanita yang Dikasihi oleh Allah. Sahabat WB, salah satu sumber kebahagiaan dan rasa berharga seorang wanita adalah dikasihi. Demikian pula halnya dengan Lea yang mengalami pergumulan hidup luar biasa karena Alkitab mencatat bahwa dia tidak dikasihi oleh suaminya. Kisah ini ada dalam Kejadian 29 ayat yang ke-30. Di sana tertulis, Yakub menghampiri Rahel juga, maka ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Sahabat WB, meskipun Lea tidak mendapatkan kasih suaminya, ia diberkati oleh Allah dengan suatu cara yang khusus. Allah memang tidak pernah menutup satu pintu tanpa membukakan pintu lainnya. Bagi Lea, pintu yang terbuka itu ialah menjadi seorang ibu. Kejadian 29 ayat 31 mencatat, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Sahabat WB, mari kita lihat bersama pergumulan hidup seorang Lea yang tidak dikasihi suaminya, namun akhirnya menemukan bahwa dirinya dikasihi oleh Allah ini. Sahabat WB, rasa tidak dikasihi memang adalah sebuah penderitaan bagi jiwa kita, khususnya kita para wanita. Tetapi bagi Lea, kepedihan membawanya terus belajar mendekat dengan Allah. Ia mendapatkan kekuatan yang sesungguhnya ketika menghadapi tekanan-tekanan yang harus dihadapinya setiap hari, yaitu munculnya iri hati dan persaingan antara Lea dan Rahel adiknya. Lea belajar membawa setiap kepedihan yang ia alami kepada Allah yang tercermin pada nama-nama yang ia berikan kepada masing-masing anaknya. Bagi Lea, nama adalah gambaran apa yang ia alami dalam hubungannya dengan Tuhan. Doa yang ia panjatkan di tengah-tengah kegundahan jiwanya. Melalui nama-nama inilah kita dapat melihat bahwa sebagai seorang wanita, Lea menunjukkan kekuatan di tengah-tengah penderitaan jiwanya. Sahabat WB, anak pertamanya diberi nama Ruben, yang berarti ia telah melihat penderitaanku. Kejadian 29 ayat 32 mencatat, Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Nah, sahabat WB, saat itu Lea berpikir bahwa Allah telah memperhatikan kesusahannya. Ia percaya bahwa statusnya yang kini menjadi seorang ibu tentulah mendatangkan kasih dari suaminya. Ini artinya Lea percaya bahwa siapapun dapat mempercayakan dirinya kepada Allah dengan penuh keyakinan. Allah telah berjanji bahwa bila seseorang berseru kepada Allah, ia akan menjawab dan menunjukkan keselamatan yang datang daripadanya. Sahabat WB, anak yang kedua diberi nama Simeon, yang berarti Tuhan telah mendengar. Kisah ini ada dalam Kejadian 29 ayat 33. Di sana tertulis, mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Sahabat WB, kerinduan yang sangat wajar dari seorang istri untuk mendapat kasih dari suaminya ini masih tetap ada di dalam hatinya. Meskipun ia tidak dapat memperolehnya, Lea menjadi semakin mengerti tentang Allah. Kehidupannya diperkaya oleh kepedihan dan menjadi dewasa karena ujian. Kepercayaannya kepada Allah semakin bertambah. Sahabat WB, saat Lewi anaknya yang ketiga lahir, Lea masih berharap mendapatkan cinta Yakub. Kejadian 29 ayat 34 mencatat, mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku,
karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Nah, sahabat WB, ketika anaknya yang keempat Yehuda, pengharapan Lea kepada Allah semakin kuat. Kejadian 29 ayat 35 mencatat, mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Sahabat WB, Lea berpikir bahwa dengan jumlah anak yang dilahirkannya bagi Yakub, tentunya pengharapannya akan kasih dari suami akan terjawab. Saat itu, Lea tidak menyadari nubuatan mengenai keturunan Yehuda, bahwa dari keturunannya Mesias akan datang. Lea tidak pernah tahu hak istimewa yang ia peroleh. Selanjutnya, sahabat WB, Alkitab mencatat bagaimana Lea dan Rahel, kakak beradik ini, terus bersaing untuk mendapatkan keinginannya masing-masing. Lea menginginkan cinta Yakub, sedangkan Rahel menginginkan anak. Akhirnya Lea kembali melahirkan anak yang kelima dan keenam, serta seorang anak perempuan untuk Yakub. Kejadian 30 ayat 17-21 mencatat, lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Sayang, sampai akhir hayatnya Yakub tetap mengasihi Rahel daripada ia mengasihi Lea. Namun Lea yang terus berjuang dengan rasa tidak dikasihi, belajar untuk terus memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, terus mempercayai Allah dan kedaulatannya. Kepedihan di dalam kehidupan Lea dipakai Allah sebagai alat membentuk kepekaan, kematangan, dan kedewasaannya sebagai seorang wanita. Sahabat WB, cerita Lea merupakan teladan nyata mengenai bagaimana Allah melihat hati kita yang terus berseru kepadanya di tengah-tengah kesesakan hidup, dan sebuah inspirasi bagaimana memperoleh kekuatan dan berkemenangan di dalam penderitaan. Mungkin sahabat WB pernah mengalami perasaan seperti yang dirasakan oleh Lea. Di dalam kehidupan sehari-hari sebagai wanita, perasaan tidak dikasihi bisa muncul saat sahabat WB berjerih lelah seharian bekerja, mengurus urusan rumah tangga namun tidak dihargai. Atau mungkin sebagai anak perempuan, sahabat WB telah berusaha melakukan segala sesuatu dengan benar sesuai keinginan orang tua, namun semua itu tidak dipandang. Kecewa adalah respon yang wajar dan biasanya muncul dalam kondisi seperti itu. Namun sebenarnya saat sahabat WB merasa tidak dikasihi, tidak dihargai dan tidak dimengerti, itulah kesempatan di mana Allah mendandani hati sahabat WB menjadi seperti yang Ia mau. Hati Anda bukan hasil yang Anda capai atau perbuatan Anda. Selalu menjadi daya tarik bagi Allah untuk memproses kehidupan Anda sesuai dengan kehendaknya yang sempurna. Allah pun menilai dan memandang Lea berdasarkan hatinya dan bukan berdasarkan penampilan atau prestasinya dengan melahirkan 7 orang anak bagi Yakub. Di akhir hidupnya, Lea mengalami bagaimana kasih Allah itu melampaui segala pengharapannya. Mari kita belajar dari hidup Lea bahwa setiap pengharapan kita pada Kristus agar kita memperoleh kekuatan yang sesungguhnya, yaitu Kristus sendiri.
Pengharapan apakah yang sedang dan masih sahabat WB rindukan saat ini? Ingatlah, Lea memang seorang perempuan yang tidak dikasihi, namun ia hidup berkemenangan karena Allah yang menjadi kekuatannya. Sahabat WB, podcast kali ini diambil dari buku Ia Dinamai Perempuan Jilid 2 halaman 67 sampai halaman 80, ditulis oleh Gian Carson, penerbit Kalam Hidup. Terima kasih sahabat WB telah menyimak podcast kali ini. Sampai berjumpa dan Tuhan Yesus memberkati.